Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rajnadi dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup administrasi keuangan dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan di Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Administrasi Perkantoran. Oke, kawan-kawan, silahkan simak dengan baik-baik ya. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, fungsi. Yang ketiga, tugas. Yang keempat, tujuan. Yang kelima, dasar pengelolaan. Dan yang keenam, catatan yang digunakan dalam administrasi keuangan. Oke. Yang pertama, dari pengertian administrasi keuangan. Administrasi bukanlah kata yang asing bagi semua orang. Akan tetapi, ketika pengertian administrasi ditanyakan pada masyarakat awam, sebagian besar pasti akan menjawab pembayaran, karena itulah pengertian administrasi yang selama ini dipahami oleh seragam besar masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa menyalahkan persepsi dari masyarakat yang demikian karena kenyataan yang mereka alami memang seperti itu. Ketika mereka dihadapkan dengan urusan administrasi, pasti mereka dimintai pembayaran. Jadi, wajar saja kalau paradigma mereka seperti itu. Berbeda ketika kita ditanyakan soal administrasi kepada masyarakat yang paham tentang ekonomi. Nah, istilah administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu administration, yang dapat berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pengelolaan. Di Italia, istilah ini berkembang menjadi administration di Prancis, Inggris, dan Jerman. Administrasi juga berasal dari kata Belanda, yaitu administratie, yang diartikan sebagai istilah tata usaha, yaitu segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, mengetik, koresponden, kearsipan, dan sebagainya. Dalam bahasa Yunani, terdiri atas ad dan ministret, yang berarti mengabdi, melayani, atau berusaha untuk memenuhi harapan setiap orang. Secara terminologis, administrasi dalam arti luas merupakan segenap proses pengelolaan kerjasama sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Simon, manusia yang administrasi seharusnya mengutamakan kepuasan. Manusia administrasi harus mementingkan kepuasan dan bukan hanya mementingkan hasil maksimal. Nah, dari slide yang ditampilkan, administrasi yaitu segenap proses pengelolaan atau kerjasama sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu, untuk keuangan, yaitu hasil dari proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Oke, berangkat dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan ya kawan-kawan, terkait pengertian administrasi keuangan yang terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan keuangan. Jadi, pengertian dari administrasi keuangan itu sendiri yaitu proses pengelolaan yang dilibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama.
Pengertian administrasi keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan, sedangkan secara luas dapat mengandung arti pengurusan dan pertanggungjawaban baik pemerintah pusat atau daerah dalam penyusunan anggaran, memuat pembagian penerimaan dan pengeluaran, anggaran rutin, dan anggaran pembangunan. Jadi, pengertian administrasi keuangan mengacu pada serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan membuat uang yang tersedia untuk berbagai cabang organisasi yang memungkinkannya untuk melaksanakan maksud dan tujuannya. Oke, selanjutnya yaitu terkait fungsi administrasi keuangan. Di sini terdapat 4 fungsi, yaitu fungsi investasi, fungsi pembelajaran, fungsi mencari dana, dan fungsi pembagian laba. Yang pertama, dari fungsi mencari dana, meliputi fungsi pencarian modal yang dibutuhkan untuk membelanjai usaha-usaha yang dijalankan. Ya, dari sini juga berfungsi untuk memilih sumber-sumber dana yang tepat terhadap berbagai jenis kebutuhan. Hal ini berarti bahwa kita berusaha untuk memiliki apakah dana itu akan diambil dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, atau modal sendiri. Yang kedua, yaitu fungsi pembagian laba. Di sini menjelaskan bahwa pembagian laba menentukan polisi dalam mengadakan pembagian laba usaha. Nah, yang berarti fungsi pembagian laba ini sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Maksudnya adalah bahwa diusahakan adanya dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi pembelanjaan, yang merupakan kegiatan tentang penggunaan dana yang digunakan untuk membelanjai seluruh kegiatan. Nah, untuk fungsi yang ketiga ini, pembelanjaan berhubungan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi di dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu fungsi investasi, meliputi bagaimana pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang akan digunakan untuk perusahaan mencapai tujuannya. Oke, di dalam fungsi yang keempat ini, secara garis besar, keputusan investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek meliputi investasi dalam kas, persediaan, piutang, dan lain sebagainya. Sedangkan investasi jangka panjang berupa gedung, tanah, peralatan produksi, kendaraan, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya itu tugas dari administrasi keuangan. Di sini menjelaskan bahwa tugas administrasi keuangan yang pertama, membuat, memeriksa, dan mengarsip faktur, nota supplier, laporan account payable dan account receivable untuk memastikan status hutang atau piutang. Yang kedua, membuat, mencetak tagihan dan surat tagihan untuk memastikan tagihan terkirim kepada pelanggan dengan benar dan tepat waktu. Yang ketiga, memeriksa tagihan dari vendor dan membuat rekapnya untuk memastikan pembayaran tercepat tepat waktu. Yang keempat, memeriksa rangkuman kas kecil untuk memastikan penggunaan dan ketersediaan kas kecil yang efektif. Yang kelima, menginput penerimaan pembayaran dari pelanggan dan pembayaran ke supplier dengan tepat waktu dan akurat untuk memastikan ketepatan waktu dan keakuratan penerimaan maupun pembayaran. Selanjutnya, memeriksa laporan rekonsiliasi untuk memastikan data terinput dengan benar. Lalu, mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen. Dan yang terakhir yaitu melakukan stock of name setiap akhir bulan
untuk melihat ada atau tidaknya selisih jumlah barang di gudang dan catatan di keuangan. Nah, itu merupakan serangkaian tugas dari administrasi keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan dari administrasi keuangan. Di sini terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan kegiatan organisasi atau perusahaan yang dilaksanakan secara efisien. Yang kedua, terjaminnya kelangsungan hidup dan perkembangan suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, tercegahnya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana. Dan yang terakhir yaitu terjaminnya akuntabilitas perkembangan organisasi atau perusahaan. Nah, itu merupakan beberapa tujuan dari administrasi keuangan. Selanjutnya yaitu dasar pengelolaan administrasi keuangan. Di sini terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pengelolaan administrasi keuangan. Yang pertama, menerima, menyimpan uang serta melaksanakan administrasinya. Yang kedua, menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, menyusun laporan kas. Yang keempat, meneliti kebenaran bukti-bukti pembukuan keuangan. Yang kelima, menata dan mengatur administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam suatu perusahaan. Yang keenam, menyimpan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan serta menata keuangan berupa neraca perhitungan laba atau rugi, lengkap dengan penjelasan atau lampirannya, supaya lebih bisa diperhatikan dengan teliti oleh setiap pihak yang ada di dalam perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu terkait catatan yang digunakan dalam administrasi keuangan. Di sini terdapat 4 catatan yang digunakan dalam administrasi keuangan. Yang pertama yaitu buku jurnal, yang terdiri dari jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, yaitu semuanya berfungsi untuk mencatat penjualan, pembelian, penerimaan, pengeluaran, dan semua transaksi dalam perusahaan. Yang kedua, buku besar yang digunakan untuk mencatat perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, buku piutang yang digunakan untuk mencatat piutang-piutang dagang. Dan yang terakhir yaitu buku utang untuk mencatat utang-utang perusahaan. Oke, sekiranya itu saja ya kawan-kawan semua terkait ruang lingkup dari administrasi keuangan. Sebelum kita akhiri, di sini terdapat suatu quotes dari seorang yang cukup terkenal untuk kawan-kawan SMK di seluruh Indonesia, yaitu jika kamu gagal merencanakan, maka kamu merencanakan kegagalan. Yang berarti di dalam suatu kehidupan, segala proses kehidupan, patut halnya kita merencanakan setiap hal yang akan kita lakukan, supaya lebih jelas tujuannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita tidak bisa menggapai apa yang kita inginkan tanpa merencanakan. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekiranya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.